Bismillahirrahmanirrahim Pak, kami persilakan Bapak Firly Ganinduto, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika. Silakan. Terima kasih Mbak Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Anies. Pada saat ini saya akan bertanya tentang ketahanan pangan. Jadi dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia itu bertambah sebesar 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% daripada petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum naik, 59% petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektar. Skala yang kecil untuk mendapatkan akses terhadap bibit, pupuk, dan teknologi. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Yang kedua adalah, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ya, namanya Pak Firly. Jadi tanya tentang strategi kemandirian pangan dan juga bagaimana meningkatkan pendapatan petani. Silakan ya, Pak Anies. Baik, terima kasih Pak Firly. Ini hal yang sangat strategis sekali untuk kita di Indonesia pada fase ini. Saya akan menjawab ini dengan dua time frame. Satu adalah jangka pendek dan menengah, yang kedua jangka panjangnya. Pertama yang terkait dalam konteks jangka pendek. Produktivitas pertanian kita ini rendah. Ditambah lagi tadi usia petani kita rata-rata sudah usia senior. Dan kalau kita lihat di sektor pangan dari hulu ke hilir, anak-anak muda jarang mau masuk ke hulunya, mau masuknya ke hilir. Restoran, kafe itu banyak sekali anak-anak muda. Artinya apa? Di situ prospek usahanya baik. Tapi di hulu, karena prospek usahanya tidak baik, maka tidak banyak anak yang mau ke situ. Ini adalah rational behavior. Selama di situ tidak menguntungkan, tidak memberikan kesempatan tumbuh, tidak ada anak muda yang akan mau masuk ke sektor ini. Jadi kami melihat pertama dalam jangka pendek adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Beberapa hal bisa dikerjakan. Satu, penyediaan pupuk, penyediaan benih berkualitas yang mudah dan murah. Ini kami temukan di mana-mana Pak. Petani itu selalu bilang, Pak masalah kami 3 Pak. Kesimpulan saya nih, mereka mengatakan, tapi kesimpulan saya ada 3. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Itulah masalah utamanya di pertanian kita. Kemudian, nah ini harus dibereskan. Kemudian yang kedua adalah tadi yang disampaikan, luasannya kecil. Apa yang kami coba lakukan? Kami mencoba melakukan namanya cooperative farming. Cooperative farming itu apa? Cooperative farming itu artinya mengerjakan satu wilayah sebagai sebuah kegiatan koperasi. Sehingga batas-batas yang selalu kita sebut dengan pematang sawah itu akan bisa tergantikan menjadi luasan yang lebih besar dan akibatnya produktivitas lebih meningkat karena dikerjakan sebagai satu kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah keseriusan memperbaiki sistem irigasi kita yang selama ini terlewatkan. Dan apa yang terjadi? Petani kesulitan soal air, muncul usaha penyewaan pompa tapi tidak membereskan soal irigasinya. Irigasi kita ini harus dibereskan dan sudah bisa dibilang lebih dari 25 tahun itu tidak diseriusi. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah modernisasi di sektor pertanian. Ini semua sifatnya jangka pendek yang dikerjakan. Lalu yang tidak kalah penting adalah mulai memperbaiki rantai pasok yang tidak efisien. Kami pernah mengerjakan di Jakarta, di mana perusahaan milik negara, yaitu milik Pemprov DKI Jakarta, langsung bekerja sama dengan Gapoktan
di tempat-tempat sentra-sentra produksi pangan. Lalu apa yang terjadi? Dibuatkan kontrak 5 tahunan dan dengan begitu petani memiliki kepastian harga jual gabah. Dari sisi kami mendapatkan kepastian pasokan beras, kami mendapatkan lebih murah, mereka mendapatkan gabah dengan harga lebih baik. Dan lalu mata rantai yang ada di tengahnya itu membuat menjadi lebih efisien. Dan pola ini yang kita ingin lakukan. Jadi satu cooperative farming untuk bekerjanya, yang kedua adalah kontrak farming untuk hasil pangannya. Dan ketika itu dikerjakan, kami cukup optimis bahwa ini dalam jangka pendek dan menengah akan bisa memperbaiki tata niaga yang ada. Lalu dalam jangka panjang, Ibu sekalian, ini tidak bisa dilewatkan soal jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Urbanisasi is unstoppable. Dan kita tidak bisa memaksa orang tinggal di desa lagi. Diperkirakan di tahun 2045, 73% penduduk Indonesia ada di perkotaan. Sehingga kita harus mulai memikirkan secara serius tentang tata niaga ini ketika jumlah orang yang berada di pedesaan itu jumlahnya akan sedikit. Nah, ini fakta yang akan kita temui. Karenanya kenapa yang tadi saya sampaikan, modernisasi itu diperlukan, cooperative farming itu diperlukan, perbaikan tata niaga diperlukan, sehingga desa tetap menjadi supplier. Dan tidak kalah penting adalah karena kita berhadapan dengan climate crisis. Betul. Jadi itu kira-kira jawaban untuk Pak Firly. Terima kasih. Ya pemirsa dan hadirin semua, masih pengen tahu kan apa jawaban-jawaban Pak Anies dan pertanyaan